Pernah melihat Monas? Saudara, jika pertanyaan ini saya tanyakan kepada warga Jakarta, tentu rasanya sebagian besar akan mengatakan pernah. Entah memang pernah datang ke Monas atau hanya sekedar melihat ketika melintasi wilayah Monas. Dan jikalau saya menyampaikan pertanyaan yang sama kepada orang-orang Indonesia, maka rasanya sebagian besar juga akan mengatakan pernah melihat, entah secara langsung atau lewat media seperti televisi. Ya, memang Monas atau Monumen Nasional ini merupakan salah satu tugu peringatan yang penting bagi Indonesia. Saudara mungkin juga tahu bahwa Tugu Monas didirikan atas prakarsa Presiden pertama kita sebagai suatu peringatan akan keberadaan Indonesia di mata dunia. Monumen Nasional ditinggikan ketika Indonesia baru saja keluar dari penjajahan Jepang dan Belanda. Monumen ini jelas dibangun agar dilihat dunia sebagai simbol eksistensi Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Saudara, mendirikan monumen banyak dilakukan orang di berbagai belahan dunia, tentu dengan latar belakang dan tujuan masing-masing. Hal itu juga pernah dilakukan Samuel yang kisahnya kita dapat temukan dalam 1 Samuel 7. Kita tahu saudara bahwa orang Israel mengalami banyak kesusahan ketika mereka harus berjuang menghadapi bangsa-bangsa lain. Waktu itu orang-orang Israel merasa tengah lelah menghadapi begitu lama bahaya dan tantangan akibat bangsa-bangsa lain. Di tengah kelelahan itulah Allah bertindak. Ia memberikan kemenangan bagi mereka terhadap bangsa Filistin yang sebelumnya nampak mustahil untuk dikalahkan. Hal itulah yang mendorong Samuel mendirikan satu batu peringatan yang ia beri nama Ebenezer, dengan arti sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, kalau kita perhatikan, batu Ebenezer merupakan suatu monumen iman yang mengungkapkan keyakinan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Coba saudara lihat, lewat peletakan batu ini, Samuel telah menjadikan Ebenezer wujud retrospeksi dari iman umat, agar umat tidak lagi lupa akan karya Tuhan yang telah mereka terima di masa-masa yang lampau. Lewat mendirikan batu-batu Ebenezer ini, Samuel juga mengajak umat untuk introspeksi iman mereka. Mereka didorong untuk menilai diri mereka sendiri, guna memastikan bahwa tingkah pola laku mereka di saat ini harusnya sepadan dengan cinta kasih yang telah Allah berikan. Umat tidak boleh jatuh pada kecenderungan hanya menuntut Tuhan, tapi lupa untuk menuntut dirinya dalam mewujudkan kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Samuel mengajak umat untuk melihat Ebenezer menjadi satu bentuk proyeksi iman hingga mereka menjadi berani menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Karena mereka memiliki keyakinan pada Allah yang sudah dan sedang bahkan akan terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Jelas bagi kita saudaraku, bagaimana monumen Ebenezer ini begitu syarat makna. Satu monumen yang penting dalam meneguhkan langkah-langkah umat agar mereka tidak menyongsong masa depan dengan langkah yang lunglai. Saudara, bicara soal masa depan, tak terasa hari ini kita berada tepat di hari terakhir dari tahun 2022. Tahun 2022 yang telah kita lewati, mungkin di dalamnya ada di antara kita yang merasakan begitu banyak mengalami persoalan, beban-beban yang berat yang kemudian menerpa kehidupan kita.
Kita mungkin mengalami di tahun 2022 pergulatan yang hebat menghadapi persoalan hingga pada saat ini. Ketika kita tiba di akhir 2022, kita menyaksikan bagaimana Tuhan telah bekerja. Ya, pada hari ini saya mengajak kita untuk menjadikan momen penting di tahun 2002 semacam monumen kehidupan, di mana kita memberi tanda yang harus kita ingat, seperti yang dilakukan Samuel kepada umat lewat Ebenezer. Biarlah saudaraku, mata rohani kita dapat memandang tahun 2022 sebagai momen yang penting, monumen yang penting, yang menjadi titik balik dari kehidupan spiritualitas kita. Sehingga saat ini ketika kita mengenang perjalanan waktu di 2022, kita dimampukan untuk bersyukur. Sebab di tahun 2022 telah banyak pekerjaan Allah yang kita alami. Hingga melewati tahun 2022 menjadi suatu tanda kehadiran Tuhan yang nyata. Hadir dalam kehidupan dan pergulatan hidup saudara dan saya. Karena itu saudara, ketika kita mengenang semua perjalanan hidup di tahun 2022, biarlah kita merasakan kekuatan hadir dalam diri kita masing-masing. Sebab kita diajak untuk tidak hanya menapaki hidup, sekedar hidup, tetapi kita kemudian bahkan dapat merayakan hidup yang Tuhan telah anugerahkan. Ingat dan percayalah saudaraku, pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Sehingga masa depan yang akan kita songsong bersama di tahun 2023 merupakan hari depan yang penuh dengan harapan. Akhir kata, selamat menutup tahun 2022 ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Dan mari kita sambut tahun 2023 dengan penuh sukacita dalam pengharapan akan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Amin.